Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi tepatnya di SMP atau SMA Insan Cendekia Boarding School. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Jeneta Sagina. Saya saat ini di kelas 3 SMP dan juga diamanahkan menjadi Ketua Divisi Ilmu Pengetahuan Teknologi di OSIS SMP Insan Cendekia Boarding School. Dan kali ini kita punya narasumber yang gak kalah keren dari sebelum-sebelumnya. Boleh dong kakak-kakak kenalin dulu. Halo sobat-sobat Podcasters, dari aku dulu ya, Mal. Boleh. Ya. Kenalin, nama aku Mas Darekal Mansur. Di sini saya diamanahkan sebagai Ketua OSIS SMP Insan Cendekia Boarding School periode 2024-2025. Dan aku Akmal Azhar Makarim, alhamdulillah juga diamanahkan menjadi Ketua OSIS SMA periode 2024-2025. Saat ini aku masih kelas 11, yang sebenarnya masih cukup muda ya untuk menjadi Ketua OSIS, tapi alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjalankan tugas saya sebagai Ketua OSIS. Oh ya, tadi aku lupa nyampain aku kelas berapa. Jadi aku tuh kelas 9. Jadi aku sama Janini kita sekelas, dan saya di sini udah di penghujung periode OSIS ini. Jadi udah kelas 9, udah nggak bisa kesempatan jadi ketua OSIS di SMP Insan Cendekia Boarding School lagi. Oke, ini kan kalian itu adalah ketua OSIS nih dari SMP ataupun dari SMA. Boleh dong kalian ceritain dulu nih ke sobat Podikers tentang divisi-divisi kalian atau misalkan nanti ke program kerjanya. Oke, jadi di sini untuk sistem divisi dari OSIS SMA Insan Cendekia sendiri itu aku memiliki 3 buah divisi. Yang pertama itu ada BPH atau Badan Pengurus Harian, yang kedua ada PSDM, yang ketiga ada Medcom atau Media dan Komunikasi. Yang pertama BPH itu berisikan ketua, wakil ketua, dan sekretaris dan bendahara, yang dimana sekretaris dan bendahara ini dihandle sama satu orang. Jadi sekretaris dan bendahara ini digabung, jadi job desk-nya itu dihandle sama satu orang. Selanjutnya ada PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, yang dimana itu ngehandle ada olahraga dan seninya, ada ilmu pengetahuan dan teknologinya lah dikit-dikit. Terus ada keagamaan juga, iman dan takwa. Terus dari media dan komunikasi ini berisikan tentang teknologi yang sedang berkembang saat ini. Terus mungkin ada perlombaan-perlombaan juga, jadi mereka yang memfasilitasi divisi Medcom ini, mereka itu bisa mencari perlombaan-perlombaan yang dimana bisa diikuti oleh siswa-siswi ICBS itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya sama aku ya, mungkin dari SMP SMA kita juga sama buat berkolaborasi biar menyukseskan periode tahun ini. Cuman di SMP itu bedanya divisinya itu lebih rinci daripada SMA. Di SMA PSDM yang ngebawahi kayak Humas, kayak Imtak. Nah, di OSIS SMP itu kita namanya yang dirinciin dari PSDM itu. Nah, kalau dari periode saya ini, saya itu mempunyai beberapa divisi. Nah, salah satunya ini host kita dari divisi Iptek. Dari divisi Iptek, BPH, Orsen itu yang sama tadi yang PSDM. Terus juga ada Imtak, ada satu lagi Humas. Nah, satu lagi ada BPH. Nah, kurang lebih sama mungkin kayak SMA. Cuman di SMP lebih rinci, namun tujuan kita sama, itu ya, buat suksesin acara. Kita bekerja sama lah antara SMP dan SMA buat bisa ngebesarin program kerja dari ICBS. Iya. Biar aktif OSISnya. Bener, biar OSIS ICBS aktif di luar. Iya, bener. Gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang divisi ini kan pasti ada tuh yang namanya tuh usulan-usulan program kerja. Nah, ada nggak sih dari antara program OSIS SMP sama program OSIS SMA tuh yang paling terbesar lah menurut kalian, dan itu tuh sampai sekarang tuh sedang dijalani? Ya, buat tahun ini tuh bukan tahun ini ya, bahkan sepanjang masa itu mungkin estetik itu sendiri. Kayak estetik tuh merupakan program kerja yang puncaknya dari program kerja OSIS lah. Iya. Kayak peta seni yang berisikan tuh siswa-siswi ICBS yang nampil dari berbagai eskul. Terus
ada lelang karya juga ya. Ya benar-benar. Lelang karya dari seni-seni dari eskul seni di CBS bisa ditampilin di acara estetik itu. Jadi ibaratnya di estetik ini tuh semua anak ICBS tuh ngasih tau lah kelebihan apa yang dia punya, dituangkan semuanya di acara estetik gitu. Nah, kenapa bisa kita bilang paling gede banget? Karena itu berkaitan sama bagian eksternal emang. Ya, Iya. benar. Kita bekerja sama dengan pihak luar juga. Nah, di estetik itu kan kita juga ada yang namanya Malam Puncak. Jadi Malam Puncak itu bakal ngundang artis dari luar. Jadi anak ICBS bakal ngomong sama artis-artis terkenal nih. Misal kayak Ahmad Dhani, nanti anak ICBS ngomong chatan sama Ahmad Dhani terkait harga gitu. Jadi di CBS ya udah kayak kebiasa gitu lah ngomong sama orang-orang terkenal gitu. Ya, jadi kita tuh dilatih buat jadi IO lah dari kelas 7 SMP malah. Kita tuh bisa ngomong sama vendor-vendor panggung, kita cari panggung, kita order panggung, terus kita booking lapangan buat ngadain lomba IC Fest. Terus kita ngomong sama artis juga, bahkan artis-artis besar kayak mungkin bisa juga JC Lucy, terus Tulus. Itu kita bisa ngobrol sama pihak mereka terkait event ini. Nah, bentar-bentar, kan tadi kan Dan udah hampir ngejelasin secara rinci tentang estetik. Nah, tapi kayaknya nih hampir belum semua itu tahu tentang estetik. Coba deh, kan kayaknya denger-denger nih salah satu ketua OSIS kita ini adalah ketua Panitia Estetik 2025. Boleh nih, Waduh, Bang siapa Mas. tuh ketuanya? Siapa tuh? Aduh. Coba siapa Disebut. ya? Nah, itu di sini itu ketua panitia estetik kali ini itu adalah dari ketua OSIS SMP, yaitu Mas Haikal Mansur. Nah, boleh dijelasin dulu nih kayak mungkin dari singkatan dari estetik, terus juga ada apa aja sih di estetik, kan tadi baru jelasin Malam Puncak kan. Nah, oke. Ya alhamdulillah semuanya, perkenalkan saya juga diamanahkan sebagai ketua estetik di tahun 2025 ini. Nah, estetik itu jadi mungkin para sobat-sobat Podikers yang belum tahu, estetik itu ada pada tahun awal-awal ICBS gitu di tahun 2017. Nah, itu estetik tercipta karena tercipta nggak tuh? estetik itu ada karena kolaborasi antara pelajaran bahasa Inggris sama seni budaya. Terus karena dilihat sekolah bahwa acara estetik ini kayak acara yang benar-benar bisa mengembangkan potensi siswa. Terus di 2018 ya Bang? Ya 2018 kan? Iya, 2018 itu dibuat secara ofisial sampai estetik kayak sekarang. Nah, ngomong-ngomong tadi kan host kita bertanya kayak estetik tuh ada apa aja sih. Nah, jadi aku bakal ngejelasin sedikit tentang 3 pilar utama estetik ini. Jadi di estetik itu ada 3 acara yang ibaratnya acara intinya lah di acara estetik. Yang pertama namanya IC Festival, yang kedua ada IC Galeri, yang ketiga ada Malam Puncak. Nah, ini aku ngomongnya lama banget, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi di IC Festival itu tuh nanti kita tuh dari anak ICBS, dari semua civitas di ICBS, kita tuh ngundang sekolah satu Bogor Jabodetabek buat mengikuti lomba-lomba yang udah diselenggarakan dari panitia estetik 2025 ini. Nah, biasanya lombanya tuh ada futsal. Futsal tuh nanti kita nyewa gor di luar. Jadi terkait perizinan nanti anak ICBS juga yang ngurusin. Terus yang kedua ada IC Galeri. Nah, kalau IC Galeri itu tuh kita tuh berkolaborasi sama Eskul seni lukis. Iya, seni lukis. Nah, seni lukis. Nah, ini juga kemarin karyanya bagus banget sampai dilirik pelatih seni lukis kita buat lelang di acara IC Galeri. Nah, IC Galeri itu ibarat kayak pameran-pameran seni yang dihasilkan dari anak-anak ICBS lah. Jadi di sana dari eskul seni lukis itu tuh nanti bakal ngelukis dan karya bakal ditampilin di IC Galeri. Terus yang terakhir ada Malam Puncak. Nah, Malam Puncak tadi juga udah kita bahas kayak terkait ngundang-ngundang artis gitu. Jadi Malam Puncak itu ibarat kayak pentas seni. Jadi semua anak ICBS itu berhak tampil sekeren apapun di atas panggung. Nah, mungkin yang mau tahu lebih seberapa keren sih acara estetik ada di YouTube kita ya, Jan? Bener banget nih. Iya. Udah ada
dari tahun berapa ya? Dari di YouTube tuh udah 2023 ada, 2024 ada. 2020 juga ada. Oh iya 2020 juga ada. Iya, jadi jangan lupa nonton buat acara estetik ini dan jangan lupa dukung acara IC Estetik 2025. Semoga sukses. Amin. Nah, mohon doanya ya buat sobat-sobat Podikers untuk dibantu juga didoakan, dan mungkin kalau misalkan kalian tertarik nih kayak ada produk-produk yang mungkin kalian miliki, boleh komunikasi dengan kita. Siapa tahu nanti kita bisa bantu untuk kita saling bekerja sama. Benar nggak? Benar, Ketua? benar. Iya. Itu. Nah, kan ngomongin tentang estetik nih. Nah, estetik itu pasti kan panitianya kan di ICBS ini kan hampir seluruhnya ya, seluruh siswa. Nah, itu juga jadi benefit di sekolah Insan Cendekia Boarding School, dan salah satunya aku juga yang ngerasain kalau misalkan waktu kelas 7 baru kelas 1 SMP, baru banget lulus SD itu udah disuruh bikin persuratan buat sekolah, persuratan buat pokoknya hampir buat perizinan tuh yang bikin tuh aku, dan proposal juga tuh yang bikin aku. Awalnya emang aku tuh ngerasa aduh kok susah ya, dan ternyata benefitnya tuh banyak banget. Sampai sekarang akhirnya aku bisa menjabat menjadi sekretaris di OSIS periode 2023-2024, terus juga jadi ketua divisi sekretaris di estetik tahun 2024 Iya, 2024 ya benar. 2 kali nggak sih? Iya, 2 kali. 2 kali malah. Intinya tuh totalnya ada jadi 3 kali sekretaris Tahun ini. sampai tahun ini. Oke, ngomongin tadi tentang program-program kerja yang kalian miliki. Gimana sih, kan pasti kan banyak banget nih yang harus kalian urusin, kayak estetik, kayak perizinannya. Terus mungkin apalagi ketua kan bakal sibuk banget kan ngurusin anak-anak anggota-anggotanya gitu, untuk mereka tuh saling bekerja sama untuk punya tujuan yang sama gitu kan. Nah, gimana sih kalian menyeimbangkan antara akademik kalian sama non akademik gitu? Oke, dari Akmal dulu ya. Tadi Akmal belum ngasih tahu nih dia di estetik jadi panitia apa. Coba kasih tahu dulu Bang Akmal. Buat tahun ini alhamdulillah aku menjadi koordinator dari divisi acara. Jadi aku nih mengurus tadi yang disebut Masdar itu ada 3 pilar utama. Yang pertama ada ICFest maupun IC Galeri. Jadi aku yang mengkoordinir semua itulah, alhamdulillah. Terus ngomongin tadi bagaimana kita cara membagi waktunya antara urusan organisasi sama akademik yang gak kalah penting juga. Jadi kalau dari aku sendiri itu buat akademik bener-bener difokus pada saat pelajaran ataupun kelas di sekolah. Jadi saat guru menjelaskan itu aku bener-bener perhatiin, bener-bener fokus lah sama apa yang dijelasin, supaya ilmunya itu bener-bener nyangkut di otak, nggak cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi kan agak susah lagi tuh buat ngulangnya. Terus aku juga nerapin kalau misalnya setiap malam ataupun sore, karena aku persiapan juga buat masuk universitas nanti, aku bisa untuk saat ini aku bisa nerapin sekitar 10 soal lah per hari. Kayak aku ngerjain 10 soal per hari. Mantap. Dari buku Bang Soal aku nyari-nyari di mana-mana gitu. Terus buat urusan organisasi ya sebenarnya kan kalau buat urusan organisasi itu nggak setiap hari juga ya. Jadi pas organisasi itu bener-bener aku biasanya tuh lagi ada waktu kosong lah. Jadi aku bisa maksimalin tuh pada saat waktu itu aku rapat sama anggota-anggota aku ngebahas bagaimana nih kita proker selanjutnya, rencana selanjutnya gimana. Jadi bener-bener pada saat itu aku maksimalin banget biar organisasi yang aku pegang juga itu bener-bener bisa aktif, bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik gitu. Oke, terus sekarang dari aku ya. Kalau dari aku juga sama sih kayak Akmal, kayak Bang Akmal. Kayak misalnya kalau emang waktunya buat akademik ya udah fokus akademik. Kalau waktunya buat non akademik ya udah fokus non akademik. Jadi ya kalau menurut pandangan aku ya, kalau akademik sama non akademik tuh nggak bisa dicampurin gitu. Jadi misal kalau kalian belajar di kelas terus kalian kepikirannya, aduh, nih besok ada OSIS lagi gimana ya. Kayak gitu malah bener-bener kayak kalian tuh absen ini doang, absen badan doang di kelas, tapi kalian nggak ngerti apa-apa ya nggak sih Bang? Jadi kayak gitu sih. Terus sama gimana cara mastiin biar dua-duanya jalan. Kalau akademik ya, kalau akademik aku juga sama kayak Akmal,
kan aku juga udah kelas 9 jadi mau mikir mau lanjut SMA dari mana selepas dari sekolah di CBS ini. Jadi aku juga ngerjain beberapa soal yang udah di PR-in dari bimbel-bimbel aku. Terus juga gimana sih caranya biar proker OSIS itu terjalin semua. Dan aku juga mau sharing nih, kita tuh OSIS SMP SMA setiap bulannya tuh ada rapat bulanan. Jadi di situ bisa benar-benar kita pastiin bahwa kedepannya apa sih yang harus kita lakuin sama evaluasi ke belakang tentang program-program yang udah kita terjalankan gitu. Nah oke, ngomong-ngomong tentang kan sudah nih tadi ngejelasin ke ibarat tips-tips kalian antara non-akademik sama akademik. Dengar-dengar nih katanya ketua OSIS SMA kita itu mendapatkan sebuah prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Buat alhamdulillah di bulan Juli kemarin itu aku berhasil mendapatkan juara 2 dari lomba National Essay Competition yang diadakan dari STMIK Pratnya Paramita yang ada di Malang itu. Jadi mereka merupakan sekolah tinggi komputer. Jadi alhamdulillah aku bisa juara 2 dan saingan aku tuh bener-bener gila-gila banget. Mahasiswa semua, ada yang dari UGM bahkan. Gua gila, emang pengalaman yang berharga banget lah buat diri aku sendiri juga. Terus buat modal nantilah ke depannya buat ngelanjutin ke pendidikan daripada jenjang selanjutnya. Nah jadi dari yang tadi itu kan menjadi ketua OSIS itu punya jalur prestasinya masing-masing ya. Bukan masing-masing sih ya, pokoknya ada beberapa universitas itu yang bisa masuk dengan jalur ketua OSIS. Apalagi apa sih waktu itu ya, kita pernah lihat IPB ya? IPB. Salah satunya IPB gitu. Nah, kan kalian apalagi sebagai ketua OSIS itu mungkin paling aktif ya di organisasi, harus mengatur anggota-anggotanya. Gimana sih manfaat terbesar menurut kalian kalau misalkan menjadi peserta aktif, menjadi siswa atau siswi aktif di sekolah? Dari Bang Akmal dulu deh, coba sharing. Menurut aku ya, kalau buat jadi siswa aktif itu benar-benar bermanfaat buat kita melanjutin ke jenjang SMA, universitas, bahkan ke dunia pekerjaan. Karena kalau misalnya kita aktif, kita bisa menyuarakan pendapat kita, nggak malu-malu, kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik. Itu benar-benar itu hal yang sangat penting lah buat pendidikan di masa kuliah, bahkan atau di dunia pekerjaan. Itu mereka benar-benar kepake banget buat ngomong-ngomong sama atasan, sama dosen, yang kita tuh bener-bener harus ngejaga bahasa kita, bahasa kita biar nggak terjadi kesalahpahaman. Iya benar. Itu sih dari aku. Nah kalau menurut aku ya, tadi pertanyaannya gimana? Kalau jadi siswa aktif manfaatnya gimana? Nah kalau menurut aku ya, manfaat dari siswa aktif itu kayak banyak gitu. Jadi aku tuh mandang siswa aktif tuh ada 2, aktif di akademik, aktif di non akademik, atau bisa aktif di dua-duanya. Nah jadi gimana ya, ini lebih ke sharing sih. Jadi boleh. Ya soalnya sama sih kayak pendapatnya kayak Akmal, kayak emang bener-bener penting buat ke jenjang selanjutnya. Kayak ketua OSIS juga bisa masuk SMA favorit yang kalian inginkan, beberapa SMA juga nerima atau ada nilai plusnya lah kalau jadi ketua OSIS. Terus kalau menurut aku ya, ini mungkin sharing ya buat kalian pada sobat-sobat Podikers. Jadi kalau misalnya kalian itu kurang di akademik, kalian itu maksimalin di non akademik gitu. Tapi kebalikannya, kalau kalian kurang aktif di non akademik, kalian tuh bisa aktifin di akademik, kayak misalnya ikut lomba-lomba olimpiade kayak gitu-gitu. Jadi tapi mungkin ya insya Allah aku sih ngerasa kalau di sini di CBS ini bisa aktif sih dua-duanya. Jadi ya kepegang seimbang lah balance antara akademik dan non akademik. Iya gitu. Nah apalagi kan tadi balance ya antara non akademik sama akademik ya kalau misalkan di ICBS. Apalagi kan di ICBS ini kan punya aturan kegiatan-kegiatannya masing-masing. Nah dari situ kan kita bisa juga belajar untuk ini nggak sih, kayak mengelola waktu gitu nggak sih? Apalagi kan kita sekarang masih SMP SMA butuh yang namanya untuk mengelola, untuk kayak nanti kita ngekos ya nggak sih? Nanti gimana caranya biar kita bisa mengatur waktunya dengan baik gitu. Nah itu juga plusnya guys ya buat di insan Cendekia Boarding School atau misalkan sekolah-sekolah boarding lainnya
gitu. Banyak banget sih emang manfaat. Kayak kelebihan lah di sini. Nih kita bisa jadi ketua OSIS juga gara-gara sekolah di ICBS, terus juga di ICBS sih aku ngerasa kayak lebih kayak kita tuh lebih enak gitu loh kalau sama guru kan kita dekat, kita ketemu setiap hari 24/7. Kita ketemu guru, kita bisa dekat, bisa curhat, bisa nanya-nanya tentang pelajaran ke guru setiap saat. Enak banget pokoknya. Iya bener banget, kan di ICBS juga kan ada nih yang namanya tuh PM nggak sih kalau nggak salah Iya. ya? Apa namanya pelajaran malam. pendalaman materi. Ya kalau misalkan dari siswa atau siswa dari siswa atau siswi ini yang mungkin ngerasa kurang, atau aku pun juga sering ngerasa kayak gitu, aku tuh kadang suka minta sama gurunya untuk mungkin di malam hari atau mungkin di apapun waktunya itu untuk bertanya kepada gurunya itu, atau nama kegiatannya itu ya PM. Itu pendalaman materi. Kalau kurang ngerti namanya PM. Ibu minta PM bu, minta PM dong pak. Bapak bisa PM jam berapa ya? Janjian kita sama Kita guru. bikin janji. Bikin janji. Jadi saran dari aku juga kalau misalnya buat kalian nih yang mau masuk ke universitas, buat dari sekarang tuh dari SMA kalian bisa dari kelas 10 lah, ini bener-bener penting banget soalnya dari kelas 10 itu kalian bisa belajar 30 menit untuk soal UTBK atau SNBT. Itu Tips. bener-bener nanti saat pelaksanaan UTBK atau SNBT itu nilai kalian pasti bakal tinggi, pasti bakal di atas 700-an lah. Itu pokoknya kalian di kelas 10 harus minimal belajar 30 menit lah per hari. Kita coba-coba soal UTBK atau SNBT. Terus jangan lupa kalian ikut-ikut lomba yang diadain sama universitas-universitas yang kalian incer gitu. Kayak misalnya itu ada lomba sematics atau NLC dari ITS. Itu tuh lombanya lumayan banget. Misalnya kalian bisa dapat juara, itu kalian langsung dapat free pass, Golden ticket gitu ya? ya langsung golden ticket ke teknik informatika ITS. Wow. Jadi kalian langsung nggak usah tes lagi, nggak usah ngapa-ngapain, langsung Golden masuk ticket. ke teknik informatika ITS. Itu bener-bener worth it banget kalau lombanya. Jadi gitu sih. Nah itu nih tips-tipsnya, mungkin dari anak SMA juga boleh nyicil-nyicil untuk ya kalian cari-cari prestasi, dan anak-anak SMA juga boleh cari-cari prestasi yang tadi disaranin sama Bang Akmal gitu. Nah terus selanjutnya apa ya? Ini sih aku tuh ngerasa kayak gimana ya, kayak emang benar-benar penting banget lah kalau di umur-umur yang kalian sebelum masuk ke univ nih kan. Kalau ke univ kan emang benar-benar apa-apa tanggung jawab sendiri gitu kan. Nah di sini tuh emang benar-benar waktunya di SMP SMA itu tuh waktunya emang benar-benar aktif banget, benar-benar kayak kalian tuh rugi banget kalau cuma diem-diem dong di SMP SMA. Jadi kalian harus bisa mengembangkan all in lah gitu ibarat di SMP SMA buat mencari di jenjang-jenjang berikutnya, karena emang benar-benar kata Bang Akmal sih penting banget buat aktif baik akademik maupun non akademik di SMP dan SMA ini gitu. Oh iya, tambahan juga nih untuk kan tadi kan kita ngomong juga nih tentang peserta aktif. Nah, siswa aktif. Nah, kalau siswa aktif ini itu tuh nggak cuman bisa di sekolah, tapi melainkan juga di luar sekolah. Nah, waktu itu aku pernah ikut acara pokoknya acara memperingati Hari Kartini, dan itu tuh jenjangnya itu nggak cuman anak SMP ataupun SMA, bahkan sampai mahasiswa. Dan di situ tuh skalanya skala nasional, dan aku senang banget ternyata di situ tuh kita bisa bertemu dengan banyak relasi, banyak orang. Nah itu juga jadi salah satu manfaat untuk kita kalau misalkan kita jadi siswa aktif atau siswi aktif itu, kalau kita punya banyak relasi nanti benefitnya untuk kedepannya kalau misalkan kita kesusahan, misalkan cari kerja atau misal nyari apapun itu, ya kita sama orang-orang yang udah kita kenal gitu. Bener banget gak sih? Iya bener banget, bener-bener harus aktif lah. Nah mungkin ya kita sudah hampir di penghujung acara, kita sudah share-sharingnya udah dulu, tapi sebelum itu boleh nih kakak-kakak pesennya buat anak-anak ICBS ataupun anak-anak luar sana. Jadi Akmal dulu deh, dari Bang Akmal. Kayak udah siap banget nih buat ngasih. Dari aku pesen tuh buat aku jangan lupa rajin-rajin belajar buat masa depan kalian juga ini, biar kalian benar-benar sukses di masa depan, hidup kalian terjamin. Terus yang kedua jangan lupa kalian buat beribadah sama Allah,
karena kalau misalnya kita usaha tanpa diiringi ibadah kayak percuma juga usaha gitu, kayak kita sombong jatuhnya. Kita nggak mengharapkan ridho dari Allah juga. Terus yang ketiga, jangan lupa kalian jadi siswa aktif di sekolah maupun di luar sekolah. Kalian benar-benar jadi siswa aktif. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun menurut kalian ada kondisi yang nggak enak, kalian sampaikan aja, jangan malu-malu. Speak up. Ya sebenarnya fun fact juga, aku pas SMP tuh nggak pernah ikut organisasi apapun, jadi kayak siswa biasa aja, kayak belajar aja, datang belajar pulang, terus udah gitu-gitu aja setiap hari. Terus semenjak aku masuk ke sini sama sini kayak merubah diri aku sekarang jadi lebih aktif, terus ikut organisasi juga, bisa improve diri sendiri lah. Dan alhamdulillah sekarang diamanahkan menjadi ketua OSIS. Dari kelas 7 sampai kelas 9 gak ikut apa-apa, bener? Benar, cuman dari SD tuh sempat juga organisasi di Pramuka, ketua Pratama. Alhamdulillah. SMP benar-benar. Cuman SMP off banget, mungkin kayaknya gara-gara pengaruh Covid juga. Itu merubah personality aku banget. Jadi kayak introvert lah. Introvert, sekarang udah bisa ngomong di podcast dia sekarang. Iya, ngomong-ngomong peserta aktif nih, tadi aku lupa nyampein nih kalau, nah jadi kita nih dari OSIS SMP dan SMA itu tuh punya salah satu proker yang kita tuh mengapresiasi siswa-siswa yang aktif atau yang bersihan di asrama gitu. Jadi nanti kita bekerja sama pembina buat ngecek nih siapa nih anak-anak yang bersih, anak-anak yang rajin sholat tahajudnya, anak-anak yang soleh-soleha lah, bisa kita apresiasi dari anak-anak OSIS ini. Nah jadi terus juga itu sebenarnya itu biar motivasi buat anak-anak semuanya sih, biar kayak aku juga dong mau jadi bersih, aku juga dong mau jadi siswa aktif, jadi kita apresiasi sama anak-anak OSIS gitu. Itu sih Self reward tuh penting juga ya. Iya benar, self reward. Oke, tadi Bang Master belum jelasin nih, apa maksudnya pesan-pesannya? Oh iya, pesan-pesannya apa ya, kalau mungkin ini aku terkhusus buat anak-anak SMP Insan Cendekia Boarding School atau SMP di luar sana maupun yang boarding atau yang enggak. Jadi kalian tuh harus sudah ada planning lah ketika kalian masuk di sesuatu tempat yang baru. Kalian tuh harus punya planning kalian ke depannya mau apa. Jadi kalau misal kalian ngikutin garis hidup kalian ya udah kalian bakal gitu-gitu aja gitu. Jadi misalnya kalau kayak Bang Akmal tadi yang sehari minimal 10 soal, dan itu benar-benar emang berpengaruh atau benar-benar emang mempersiapkan diri kita buat bersaing di luar sana. Misalnya kalian mau masuk SMA favorit tapi kalian gak ada usaha apa-apa, ya udah kalian nangis seminggu gara-gara nggak bisa masuk, ya itu juga gara-gara kalian. Jadi buat adik-adik di CBS, kalian lebih rajin semangatnya, terus juga jangan lupa berdoa. Tapi jangan lupa juga usahanya, karena usaha tanpa doa itu juga nggak ada apa-apa. Terus juga pesan satu lagi sih, ini yang paling penting banget. Kalian tuh di CBS gimana ya, harus patuhi apa kata guru, sama jangan melanggar peraturan sekolah lah. Karena ya kita ilmu juga dari guru ya, jadi ketebannya juga biar ilmu itu kayak masih nancep terus di otak kita. Terus juga biar kita berkah dimanapun tempatnya berada, kita selalu tetap ingat sama Insan Cendekia Boarding School ini. Mantap. Ya mungkin sobat-sobat Podikers itu saja ya, kita sharing-sharingnya sampai sini dulu. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi, atau mungkin bahkan nanti kita akan diundang, mungkin ya, nggak tahu juga nih, berharap jadinya diundang sama anak-anak OSIS atau adik-adik di periode-periode selanjutnya. Iya gitu. Oke. Ya mungkin itu saja dari sharing-sharing kita kali ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi See you, wabarakatuh. Podikers. Bye. Yes. Gak apa-apa lah.